Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan selamat datang di channel Mama Hasan IRT yang lagi belajar bikin kue, ide-ide jualan dan menjualnya ya teman-teman. Mama Hasan mau bagikan 3 kue paling favorit, kue primadona di kue jualan aku ya teman-teman, karena setiap kali orang order itu 3 kue ini selalu di order. Mau tahu bahannya apa aja dan bagaimana cara membuatnya? Simak terus videonya ya sampai akhir. Oke, langkah pertama ini kita didihkan dulu santannya ya teman-teman. Ini sebanyak 6 liter santan ya. Aku ambil dari 3 butir kelapa yang benar-benar besar ya teman-teman ukurannya. Pokoknya kalau mau lebih kalau mau lebih gurih lagi santannya harus kental ya teman-teman. Nah, seperti ini kita didihkan sampai mendidih. Jangan lupa diaduk-aduk supaya santannya tidak pecah ya. Nah, seperti ini. Kalau sudah mendidih baru kita matikan. Lanjut, ini kita siapkan dulu untuk bahan keringnya ya. Ini aku bagi menjadi 2 kali pengadonan karena lumayan banyak ya teman-teman. Mama Hasan bikin 120 biji kue bikang. Nah, masing-masing santan ini ada 3 liter ya. Kemudian untuk bahan keringnya ini masing-masing 1 wadah. Ini ada 750 gram gula, kemudian 750 gram tepung terigu, pakai segitiga aja ya teman-teman, protein sedang. Nah, untuk bahan selanjutnya ini ada tepung beras. Ini tepung berasnya sama 750 gram. Jadi total tepung yang kita pakai ada 1 kilo 500 gram tepung beras, 1 kilo 500 gram gula, 1 kilo 500 gram tepung terigu ya teman-teman. Untuk total santannya ada 6 liter. Nah, ini satu wadah ini kita campur semuanya, kemudian kita mixer ya teman-teman. Masukkan santannya untuk yang pertama 3/4 bagian, kemudian kita mixer sampai lembut, tercampur rata dan juga kalis ya. Ini kunci utama supaya nanti kue bikangnya lebih cantik, seratnya bisa kecil-kecil dan halus ya teman-teman, selain daripada pengaturan api nanti pas waktu cetaknya. Nah, setelah kalis ini kita masukkan sisa santannya secara bertahap sambil kita mixer ya teman-teman. Karena lumayan banyak, Mama Hasan males lagi yang ngaduk-ngaduk ya teman-teman, pakai mixer aja lebih cepat. Ini tipsnya supaya lebih efektif lagi waktunya, nggak terbuang di ngaduk-ngaduk adonan ya teman-teman. Kalau dibikin sedikit bisa ditepok-tepok pakai whisker ya teman-teman, nggak perlu pakai mixer. Oke, ini sudah tercampur rata dan kalis ya teman-teman. Masya Allah, mohon maaf ya teman-teman, omongnya lagi belibet. Oke, seperti ini konsistensi adonannya. Lanjut, ini kita panaskan cetakannya ya teman-teman. Oh ya, ini kebetulan Mama Hasan baru beli cetakan ya teman-teman. Nanti kalau kalian mau tahu gimana cara seasoning atau membersihkan cetakan yang baru mau dipakai, nanti simak video aku selanjutnya ya. Nah, ini setelah panas dan juga diolesi garam, ini bisa kita masukkan untuk adonan yang pertama. Untuk membuat gradasi yang cantik dan juga rapi di kue bikang itu, menuang adonannya bertahap ya teman-teman. Kalau untuk bikang mawar sendiri, karena nanti biar warnanya itu bisa rata, bisa gradasinya bisa cantik gitu ya. Setelah pinggirannya ini sedikit mengering, baru kita tuang warna selanjutnya, yaitu warna putih ya. Nah, setelah semuanya warna putih, nanti baru kita timpa warna berikutnya, tapi tunggu dulu pinggirannya juga mengering sama seperti warna sebelumnya ya teman-teman. Paham ya teman-teman? Kalau mau ada pertanyaan boleh tulis di kolom komentar ya. Oke.
Nah, untuk warna yang terakhir atau warna bunganya ini bisa sedikit aja ya teman-teman, sekitar 2 sendok makan aja, karena nanti biar warna putihnya itu tidak menghilang atau pudar gitu ya. Jadi warna utamanya hijau dan juga putih. Untuk warna terakhir ini sekitar 1 atau 2 sendok makan aja sudah cukup. Jadi seperti ini ya teman-teman tekniknya supaya gradasi warna kue pikangnya itu cantik. Jadi beda banget kalau kita bikin pikang cungkil ya teman-teman. Itu waktu nuang adonan warnanya itu biasanya berbeda dari kue pikang yang biasa mamasan bikin seperti ini. Oke, bagi kalian yang baru ketemu channel aku, kenalkan aku Mama Hasan IRT yang lagi belajar bikin kue, ide-ide jualan dan menjualnya teman-teman. Kalau kalian suka dengan video aku, bantu like, share, komen, dan subscribe-nya ya teman-teman. Kalau ada pertanyaan, mohon tulis di kolom komentar. Oke, nanti setelah mateng ini bisa ditaruh di nampan yang dikasih air dan kain ya teman-teman. Mohon maaf sekali tadi waktu bikinnya karena lumayan banyak ribet, jadi lupa nggak direkod ya teman-teman. Kalau mau video lengkapnya nanti bisa cek di deskripsi, nanti cantumkan linknya video pembuatan pikang yang lengkap ya teman-teman. Oke. Nah, ini tahu-tahu udah selesai semuanya nyetaknya. Di sini aku mau bentuk ya teman-teman. Ini sebanyak 120 biji. Ini lihat ya teman-teman, gradasi warnanya itu jelas dan juga cantik ya. Seratnya kecil-kecil dan juga halus. Nah, seperti itu jadi tekniknya penuangan warnanya supaya gradasi warnanya bisa jelas, rapi dan juga cantik ya. Nah, untuk teknik pengapiannya aku juga sudah share ya teman-teman di video sebelum-sebelumnya. Jadi pikang itu kunci utama dari keberhasilannya yaitu waktu ngaduknya supaya berserat. Santannya harus panas, kemudian waktu nuangnya cetakan juga harus panas, kemudian gradasi warnanya supaya cantik itu dituang secara bertahap ya. Oke, ini sudah jadi semuanya, pikangnya sebanyak 120 biji ya teman-teman, lebihannya ada 4 biji kemarin ya. Lanjut resep kedua ya teman-teman, wingko babat. Oke, langkah pertama ini aku ada 4 butir kelapa setengah tua ya teman-teman. Ini sudah dikupas kulit arinya, kemudian diparut dan dikukus sebelumnya sampai matang ya teman-teman. Ini bertujuan supaya nanti wingkonya tidak mudah basi. Kemudian kita tambahkan juga untuk gulanya. Ini aku gulanya pakai 1 kg ya. Nah, untuk tepungnya ini aku juga pakai 1 kg tepung ketan. Sebelum kita masukkan tepung ketannya, ini kita tambahkan garam ya teman-teman. Ini kira-kira setengah sendok makan supaya nanti lebih gurih lagi ya teman-teman untuk wingkonya. Nah, langkah selanjutnya ini kita campur margarinnya, ini sebanyak 200 gram. Ini margarin dalam keadaan beku seperti ini aja, kita campur semuanya sampai tercampur rata ya. Nah, ini supaya lebih mudah lagi, ini aku pakai tangan aja. Ini tangan sudah dicuci bersih ya teman-teman. Ini kita aduk-aduk, kita campur. Kalau sudah tercampur rata seperti ini, baru kita tambahkan 1 kg tepung ketan. Nah, ini ceritanya aku bikinnya nggak 1 kilo ya teman-teman, cuman di sini supaya lebih mudah lagi bagi kalian yang mau belajar bikin kue ini aku pakai resep 1 kilo. Nanti aku tulis detail resepnya di deskripsi ya teman-teman. Nah, setelah tercampur seperti ini baru kita tambahkan cairannya ya teman-teman. Ini cairannya pakai air kelapa yang dipanaskan, kemudian tunggu sedikit hangat ya teman-teman. Untuk banyaknya
cairannya ini aku pakai 400 ml per setengah kilo, jadi ini 800 ml ya teman-teman untuk air kelapanya. Nah, kalau kalian mau teksturnya nanti itu lebih padat lagi, itu bisa dikurangi untuk penggunaan air kelapanya. Jadi untuk tekstur yang Mama Hasan mau itu agak empuk gitu ya teman-teman, jadi tetap empuk meskipun 2 hari itu tidak basi, tapi juga masih empuk, enggak keras sama sekali. Jadi untuk 1 kg Mama Hasan pakai 800 ml air kelapa. Oke, ini kita tuang secara bertahap ya teman-teman, jangan lupa. Jadi kalau kalian merasa ini terlalu lembek, nanti bisa dikurangi untuk penggunaan air kelapanya. Nah, tekstur yang aku mau seperti ini ya teman-teman. Mentahnya memang sedikit agak lembek, tapi nanti kalau sudah dipanggang nggak akan lembek ya teman-teman. Nah, ini bahan yang terakhir ini ada 4 butir telur ya teman-teman. Ini kita kocok lepas, kemudian kita campurkan seperti ini. Sudah siap ya teman-teman, seperti ini. Lanjut terakhir ini ada vanili sedikit ya teman-teman, supaya lebih wangi lagi untuk wingkonya. Nah, ini siapkan juga untuk loyangnya. Ini aku pakai ukuran 26 cm panjangnya kali 24 cm ya teman-teman. Untuk loyangnya bisa sesuaikan atau menurut loyang yang kalian punya. Nah, ini pas banget untuk 1 kilo adonan dapatnya 2 loyang seperti ini ya teman-teman. Kemudian ini kita oven, kita panggang. Ini aku pakai oven tangkring ya teman-teman, sampai matang dan juga di atasnya itu agak sedikit kecoklatan ya teman-teman. Ini berarti sudah setengah matang. Ini kita angkat dulu, kemudian ini baru kita kasih topping ya teman-teman. Nanti kita kasih topping wijen dan juga telur sebagai pemanisnya ya. Nah, ini tapi tunggu dulu sedikit hangat, baru kita siapkan 2 butir telur, kemudian 2 sendok makan minyak, kemudian 2 tetes pewarna kuning ya teman-teman. Oke, ini kita kocok semuanya, lanjut kita oles ke permukaan wingkonya. Oh ya, bagi kalian yang baru ketemu channel aku, kenalkan aku Mama Hasan IRT yang lagi belajar bikin kue, ide-ide jualan dan menjualnya teman-teman. Yuk kita belajar bikin kue ya teman-teman. Mama Hasan lagi belajar bikin wingko. Kalau sekiranya video aku bermanfaat dan kalian suka, bisa bantu like, komen, dan subscribe-nya ya teman-teman. Kalau sudah, terima kasih banyak. Oke, lanjut, ini kita kasih topping semuanya. Jadi ini untuk adonannya pas banget ya teman-teman. 2 butir telur ini cukup untuk 2 loyang. Nah, untuk banyaknya wijen juga sesuaikan dengan selera kalian ya. Semakin banyak semakin cantik dan juga semakin enak. Oke, ini kita tabur semuanya sampai selesai ya. Oh ya, untuk wingko sendiri selain dibikin loyang dibakar seperti ini, bisa juga dicetak menggunakan teflon ya teman-teman. Dibentuk bulat-bulat seperti itu juga manis, juga enak banget. Kalau mau lebih praktis, lebih cepat lagi, bisa di oven seperti ini ya teman-teman. Jadi sekaligus gitu cepat. Kalau dicetak satu-satu kan lumayan lama ya teman-teman. Cuman untuk durasi waktunya juga lumayan lama kalau di oven seperti ini, tapi harus sabar ya teman-teman. Kalau mau hasilnya maksimal harus sabar, memang sedikit lama, kita tunggu sampai matang. Nah, seperti ini ya untuk hasil matangnya. Untuk takaran waktunya aku nggak bisa ngasih kepastian ya teman-teman. Kalian bisa sesuaikan dengan oven yang kalian gunakan, karena masing-masing oven itu punya karakteristik sendiri ya teman-teman.
Jadi sesuaikan dengan oven yang kalian gunakan. Oke, ini meskipun pakai oven tangkring jadul milik aku, ini matangnya juga sempurna banget ya teman-teman. Asalkan kalian ikutin step by stepnya, insya Allah kalau mau belajar pakai oven tangkring pun bisa bikin wingko loyang ya teman-teman. Hasilnya nggak kalah dengan pakai oven listrik. Oke, ini kita buka kertasnya ya teman-teman. Ini aku pakai kertas minyak aja yang ada di rumah. Kebetulan lagi habis ya teman-teman kertas roti aku. Nah, seperti ini di bagian pojoknya itu sedikit merah, sedikit keras, tapi nanti kalau sudah dipotong nggak akan keras ya teman-teman. Kalau sudah dingin itu nanti lembut juga. Nah, ini untuk potongannya dalam satu loyang ini aku bagi menjadi 3, kemudian nanti aku potong-potong lagi menjadi 12 bagian ya teman-teman. Oh ya, kalau mau motong gunakan juga pisau yang tajam ya teman-teman, karena ini seratnya banyak banget karena pakai kelapa yang lumayan banyak ya teman-teman. Nah, ini kita balik seperti ini, baru kita potong menjadi 12 bagian. Nah, gimana teman-teman caranya? Mudah banget kan teman-teman, bikin wingko itu ternyata mudah banget. Cukup diaduk-aduk kemudian di oven sudah jadi deh. Oke. Buat isian snack box ini pasti cantik banget ya teman-teman. Ini bentuknya cantik, rasanya enak banget, kalian wajib coba ya. Kalau mau dijual ini bisa di harga 2.500 sampai 3.000 ya teman-teman, karena lumayan banget. Ini bahannya dari kelapa, gula dan juga tepung ketan yang lumayan ya. Ini nggak akan, insya Allah pelanggan kalian nggak akan kecewa dengan rasanya. Ini enak banget, dijamin ya. Oke, ini kita potong semuanya, nanti kita bungkus juga dengan plastik OPP ya teman-teman. Untuk ukurannya aku tadi pakai ukuran yang 8 x 17 cm. Nah, ini lumayan besar-besar ya potongannya. Nanti kalau kalian mau jual yang lebih murah bisa dipotong menjadi lebih kecil lagi. Nah, seperti ini hasilnya cantik banget. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah nonton. Semoga video aku bermanfaat buat kalian. Bisa buat ide jualan ataupun ide camilan buat keluarga tercinta ya teman-teman. Oke, kita lanjut kita ke resep yang ketiga ya teman-teman, pastel gemoy yang pastinya laris manis, bikinnya juga mudah ya. Oke, simak terus videonya ya sampai akhir. Oke, langkah pertama ini kita siapkan dulu ya bahan-bahannya. Ini ada 2 kilo tepung terigu, ada 500 gram mentega, kemudian isinya ada wortel, kentang, kemudian ayam, nanti ada juga bihun ya teman-teman. Ini Mama Hasan mau buat bihun gemoy sebanyak 120 biji. Nah, ini kita siram dulu atau kita rendam dulu bihunnya dengan air panas. Kita diamkan dulu sambil menunggu mengembang, kita kukus dulu untuk kentang dan juga wortelnya. Tujuannya dikukus ini supaya proses pembuatan isiannya nanti itu cepat dan juga bisa awet ya teman-teman. Nah, setelah dikukus ini kita lihat untuk bihunnya juga sudah mengembang, ini kita tiriskan ya. Setelah matang ini kita siapkan bumbu-bumbunya, ada bawang putih, bawang merah, kemudian lada dan juga kemiri. Ini kita sangrai, kita tumis dengan minyak ya teman-teman secukupnya. Ini kita tumis-tumis sampai benar-benar matang. Kemudian setelah matang kita masukkan wortel dan juga kentangnya yang sudah kita kukus tadi. Untuk kentangnya ini bisa juga digoreng ya teman-teman, sesuaikan dengan selera, pokoknya dalam keadaan matang gitu ya. Nanti bisa awet untuk isiannya kalau dikukus dulu atau digoreng dulu. Nah, ini kita ratakan, kita aduk-aduk untuk isiannya, kemudian kita masukkan
ayamnya. Ini ayamnya aku chopper ya teman-teman, ini sekitar 350 gram. Kemudian setelah ayamnya ini kita masukkan bihunnya. Nah, seperti ini. Sebenarnya pemakaian bihun ini bisa separuh ya teman-teman. Kemarin itu untuk 120 biji aku nyisa untuk isiannya. Tapi nggak apa-apa ya teman-teman, bisa dipakai untuk orderan berikutnya. Kemudian kita tambahkan seasoning sebanyak setengah sendok makan gula, kemudian ada 2 bungkus Royco, kemudian 1 bungkus lada. Untuk bumbunya, tingkat keasinannya itu bisa disesuaikan dengan selera kalian ya. Ini kita aduk-aduk dulu, kemudian tambahkan untuk gulanya ya teman-teman. Untuk isian pastel itu biasanya cenderung manis ya teman-teman, jadi aku pakai gulanya juga lumayan banyak. Nah, ini kita aduk dulu, kemudian tambahkan gulanya. Ini gulanya aku pakai 4 sendok makan ya teman-teman. Untuk gulanya 1 sendok makan penuh. Ini kita aduk-aduk lagi sampai tercampur rata dan juga tanek ya teman-teman. Oke, ini langkah terakhir ada daun bawang ya teman-teman. Ini aku di kulkasnya cuma nyisa 1 batang, nggak apa-apa lah ya. Ini kita masukkan dan kita aduk-aduk sampai matang. Nah, di sini tidak ditambahkan air ya teman-teman, karena ini sudah ada bihunnya, nanti takutnya kalau kebanyakan air malah mudah basi. Oke, setelah matang ini kita sisihkan dulu, kemudian cairkan margarinnya sebanyak 250 gram. Ini kita cairkan dulu, setelah cair baru kita siapkan untuk bahan keringnya. Ini ada 1 kilo tepung, kemudian kita tambahkan margarinnya 250 gram. Oh ya, untuk 120 biji pastel gemoy ini aku pakai 2 kilo tepung ya teman-teman. Nah, kemudian kita tambahkan untuk gulanya ini sebanyak 4 sendok makan, kemudian setengah sendok makan garam, dan yang terakhir itu ada minyak sebanyak 7 sendok makan. Nah, untuk resep ukuran pastel 1 kilonya aku juga sudah share di video aku sebelumnya ya teman-teman. Kali ini aku bikin 120 biji, ini pakai 2 kali resep, jadi 2 kilo tepung ya. Nah, ini setelah tercampur rata baru kita masukkan airnya secara bertahap. Ini airnya sekitar 370 ml ya teman-teman. Sesuaikan dengan kelembapan tepung yang kalian pakai ya. Nah, ini setelah tercampur rata ini gampang banget, baru kita aduk-aduk pakai tangan, kita uleni sampai setengah kali seperti ini ya. Nah, ini kita diamkan dulu supaya adonannya rileks, nanti baru kita bagi-bagi, kemudian kita pipihkan seperti ini. Untuk masing-masing kue pastel ini aku ditimbangnya 25 gram ya teman-teman untuk berat kulitnya. Nah, untuk berat isinya ini dikira-kira ya teman-teman, cuma pakai 1 sendok makan penuh. Itu pasti nanti bikin gembul untuk isiannya ya. Mau dibikin lebih atau 2 sendok makan juga nggak apa-apa, nanti hasilnya lebih jumbo lagi, gemoy dan juga jumbo gitu ya teman-teman. Kalau ini aku pakai yang sedang aja, cuma 1 sendok makan, tapi hasilnya juga gendut-gendut banget ya. Nah, ini kita pilih manual seperti ini ya teman-teman. Nah, supaya waktunya itu enggak terlalu keburu-buru, ini aku bikinnya malam ya teman-teman, padahal itu untuk orderan besok sore. Tapi nanti ada tipsnya ya teman-teman, supaya bisa menyimpan pastel itu di dalam kulkas, itu tidak basi dan juga bisa tahan, tidak mudah bocor. Maksudnya itu cara yang benar gitu ya teman-teman, menyimpan pastel yang mentah seperti ini di dalam kulkas.
Kalau mau di frozen juga bisa banget ya teman-teman, jadi digoreng setengah matang seperti itu. Cuman kali ini Kak aku bikin mentah aja, nanti besok siang mau digoreng. Nah seperti ini ya caranya ya teman-teman. Ketika disimpan di dalam kulkas ini didiamkan kira-kira 1 jam, itu bagian atasnya kan keras. Kemudian setelah keras ini bisa kita balik, jadi untuk bagian bawah itu kan masih lembab. Ketika dibalik nanti didiamkan lagi sekitar 1 jam, itu bisa kokoh seperti itu. Baru setelah kokoh nanti ditumpuk seberapa pun nggak masalah ya teman-teman, karena untuk bagian luarnya sudah kokoh. Nah ini sudah keesokan harinya, ini sudah siap untuk digoreng ya teman-teman. Nah seperti ini hasilnya, cantik banget kan, meskipun disimpan di dalam kulkas ini tetap cantik ya untuk hasilnya. Oke, ini selain pastel aku juga bikin sekalian untuk 120 biji bikang ya teman-teman. Untuk videonya sudah direkam di video sebelumnya. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa terus dukung Mama San dengan like, share, komen, dan subscribe ya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.